Intinya kami di sini bukan pewaris tapi perintis gitu. Jadi dengan tujuan lurus lillahi ta'ala, semoga semuanya bermanfaat untuk umat seperti itu. Dan juga Al-Amin di sini, makan gratis Al-Amin di sini untuk semua kalangan, bukan untuk pelajar gitu. Yeah. Jadi sekarang sudah 1.000 lebih. 1.000 lebih. Wow. 2 titik. 2 titik. Satu di lokasi, satu masjid. Keliling masjid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Podcast kita pada siang hari ini dalam program Meledak Mengenal Lebih Dekat. Tentunya ini spesial ini untuk kali ini di Lugas TV. Kita mengundang salah satu pendiri daripada Pondok Pesantren Al-Amin. Ada yang menarik, di mana kami di lapangan beberapa kali mencuri perhatian, ada kedai makan gratis. Tentunya nanti banyak hal yang kita mau bahas terkait ini, sahabat Lugas TV. Tentunya kita coba menyapa narasumber kita, yaitu langsung ya pendiri daripada Pondok Pesantren Al-Amin, Bapak Ustadz Nabhani. Iya. Oke, Pak Ustadz, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Lugas TV? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kami berada di podcast Lugas TV, ya, Lugas TV, dalam acara podcast Meledak ya, bersama Lugas TV. Terima kasih Pak Ustadz, dengan kesibukannya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, jadi gini, sebelum saya membahas terkait tentang makan gratis, kedai makan gratis yang ada di Yayasan Pak Al-Amin, boleh nih disampaikan, menceritakan awal mulanya kapan yayasan ini berdiri. Silakan Pak Ustadz. Yayasan Al-Amin ini berdiri dari tahun 2018. Oke, ya, 6 tahun berjalan ya? 6 tahun berjalan. Kurang lebih ya. Nah, ini bergerak di bidang tahfizul Quran sama sosial. Adapun untuk sosialnya dari tahun 2021 itu bergerak di bidang makan gratis dan juga santunan anak yatim. Adapun pondok pesantrennya itu baru berdiri 1 tahun. Itu gratis untuk seluruh warga negara Indonesia. Dari mulai makan, tempat tidur, dan fasilitas yang lainnya, insya Allah gratis. Oke. Kalau visi misinya dari Pak Ustadz sendiri, ada nggak visi misi didirikan Yayasan Al-Amin ini? Jadi memang visi misinya adalah untuk mensejahterakan umat. Oke, itu visi misinya. Oh, itu poin utama, iya. Poinnya untuk mensejahterakan umat gitu. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Oke, luar biasa. Iya. Tadi di 2 titik di rumah kedai makan gratis berbeda dengan pesantren di pondok pesantren. Beda. Boleh nih di kesempatan ini menyampaikan tepatnya di mana pondok pesantren kita saat ini? Jadi untuk pondok pesantren itu di Ling Temugiring, Ciwandan. Itu pondok pesantrennya. Kalau untuk makan gratisnya di Jalan Raya Bojonegara, Ling Acing, sebelum arah Metro. Oke. Situ. Oke. Jadi Pak Ustadz, baru 1 tahun pondok pesantren kita. Boleh tahu nih sahabat Lugas TV, sudah berapa santrinya? Santrinya karena memang ini keterbatasan asrama. Karena pembangunan juga dari swadaya masyarakat. Ya, ada 2 lokal. Ya, paling sekitar 10 anak. Oke, 10 anak untuk yang tahun pertama. Tahun pertama. Dari lokal semua? Dari seberang. Oh, malah dari seberang? Dari seberang. Menyeberangi lautan ya? Oke, untuk yang 10 santri ini mungkin masih bisa dihandle Pak Ustadz sendiri kali ya? Insya Allah. Oke. Pertanyaan berikutnya, 10 santri ini kurang lebih 10 gratis. Makannya, tidurnya, bahkan ada mesin cuci, kulkas, dan lain-lain gratis. Wow, luar biasa. Boleh nih kesempatan untuk tahun kedua. Sistemnya ngikutin apa? Maksudnya pendaftaran baru atau paket C atau seperti apa Pak Ustadz?
Jadi memang ini belum ada formalnya. Formal itu ikut homeschooling paket C. Oke, paket C ya. Tahfidz Quran ya sama Salafi gitu. Oke, dalam kesempatan ini silakan Pak Ustadz menyampaikan, mana tahu nanti bisa silakan datang ke Al-Amin Yayasan Pondok Pesantren. Jadi barangkali untuk pemirsa Lugas TV barangkali ada anak-anak yang butuh ataupun yang ingin nyantri, keterbatasan biaya, boleh dimasukkan ke pesantren Al-Amin, gratis, tidak dipungut biaya, 0%. 0%, luar biasa. Kembali kita ke makanan kedai gratis. Ini yang menjadi mencuri perhatian khususnya kami media. Beberapa kali kita liput. Pak Ustadz, boleh diceritakan makan gratis ini, idenya awal itu seperti apa, tantangannya apa, apakah keluarga semua mendukung, ada yang tidak mendukung, seperti apa Pak Ustadz? Awal boleh ceritakan di Pak Ustadz. Jadi awalnya memang saya melihat orang-orang di jalanan, orang-orang jalanan ngemis dan juga pemulung itu butuh banyak uluran tangan, makan gratis, di situ terketuk, gitu. Jadi saya bikinnya secara prasmanan gitu. 2018? 2021. Oh, 2018. Berdiri Al-Amin 2018. Oke, 2021 makan yang gede gratis. Awal mulai. Oke, lanjut. Jadi saya bukannya secara prasmanan. Jadi bukan ngasih ke jalan-jalan, enggak. Karena kalau ngasih ke jalan-jalan itu kadang yang dikasih itu sudah dapat, ada yang ngasih lagi, itu tidak melewat, ditumpuk itu. Jadi nasi bok itu ditumpuk sehingga itu ada kemubaziran. Oke. Gitu. Jadi nasinya ada kasus, nasinya dibuang, lauknya diambil. Jadi saya mikirnya saya buka secara prasmanan di tempat biar tidak ada kemubaziran. Bagi orang yang lapar datang, yang kenyang nggak mungkin datang. Oleh karena motonya siapa saja boleh makan, siapa saja boleh memberi. Seperti bebas, semua kalangan bisa makan di situ. Oke, pertama sekali berapa porsi yang dibilang uji coba sih enggak? Iya. Awal-awalnya seperti apa? Berapa porsi? Jadi awalnya kami pakai tenda. Di jalan pakai tenda itu sekitar 200 porsi awalnya. 200 berani ya? Udah awalnya 200 porsi. Oke. Itu sejak Covid, waktu itu Covid. Ya, tapi dengan catatan setiap hari Jumat. Hari Jumat. Setiap hari Jumat pas Covid. Pas Covid bukannya itu. Ya, 2021 kan Covid. Iya, 2021. Ya, bagaimana antusiasnya masyarakat, kan ada dilarang keluar. Kok tiba-tiba ada 200 porsi ini ludes atau agak susah habisnya gitu? Alhamdulillah antusias, cuma kami dapat kritikan dari beberapa orang karena memang di situ kan waktunya Covid ya, gitu. Jadi khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi alhamdulillah ya selama itu berjalan lancar, tidak ada orang yang istilahnya sakit gitu tuh, nggak ada gitu di Covid itu datang di kedai makan gratis itu. Oke, 200 porsi awalnya, boleh tahu nih Pak Ustadz, sampai dengan berjalannya kurang lebih 4 tahun ini sudah berapa porsi setiap hari Jumat berkah? Jadi sekarang sudah 1000 lebih. 1000 lebih? Wow. 2 titik. 2 titik. Satu di lokasi, satu masjid. Keliling masjid. Kalau yang keliling masjid boleh nih Pak Ustadz, dari tahun berapa? Dari November 2024. Bulan November 2004, sekarang sudah 32 masjid. Ya, terdiri dari Masjid Cilegon Serang. Jadi masjid-masjid yang mau daftar silahkan. Masjid mana aja daftar ke Al-Amin, insya Allah kami kunjungi. Kami siapkan makan siang prasmanan gratis untuk jamaah sholat Jumat. Sekitar 300 porsi. Seperti itu. Oke, luar biasa sahabat Lugas TV. Kedai makan gratis. Pemerintah saat ini sedang menggaungkan program nasional yaitu makan bergizi gratis. Ya, untuk itu juga buat anak sekolah. Kalau Al-Amin ini buat semua kalangan, itu bedanya. Tapi setiap hari Jumat. Pak Ustadz, terkait tentang program ini ada tanggapan Pak Ustadz? Pemerintah mengikuti jejak Al-Amin kira-kira gitu. Apa memang Pak Prabowo yang mengikuti Pak Ustadz atau gimana nih? Jadi kalau untuk melihat tahun ya, kalau Al-Amin kan sudah 4 tahun, tapi kalau Bapak Presiden Prabowo itu kan baru kemarin ya, seperti itu. Jadi tentunya bukan kami yang menyontoh kan gitu, bukan kami, karena memang udah 4 tahun kami berjalan seperti.
Dan juga Al-Amin di sini, makan gratis Al-Amin di sini untuk semua kalangan, bukan untuk pelajar gitu. Nah, bisa dilihat di lokasi itu yang makan itu, Masya Allah, itu semua kalangan. Dari mulai pejalan kaki sampai yang bawa mobil pun ikut makan. Gitu. Ada yang pelajar, pedagang asongan, terus ada yang pengemis, pembulung dan lain-lain, ojek online gitu. Banyak yang makan di situ. Oke. Bahkan Semua galakan. Iya, musafir dari mana-mana juga datang, alhamdulillah. Kemarin juga ada Serang, dari Lampung juga ada yang makan di situ. Artinya mungkin minggu ini pemulung, contoh nih Pak Ustadz, Pak Tono, Jumat depan dia pasti ngajak temannya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Wow, luar biasa. Bahkan itu porsi itu kadang nambah-nambah itu. Oke. Jadi kan untuk mengantisipasi seperti apa? Tiba-tiba nanti porsinya 1000, ada yang ngasih spek nggak? Ngasih berapa bungkus gitu? Jadi kami buka pagi itu setengah 10 sampai habis gitu. Sampai habis. Habisnya itu kadang jam 12 habis, jam 1 habis kadang, bahkan setengah 12 habis. Lah sementara waktu itu kan porsinya sama gitu. Kalau dilihat itu habisnya setengah 12, berarti itu pengunjung itu antusiasnya banyak. Luar biasa. Tolak ukurnya itu. Tolak ukurnya. Oleh karena saya tambah lagi sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Luar biasa. Luar biasa. Kedai makan gratis. Bedanya dengan program pemerintah memberikan masaknya ke pihak ketiga. Kalau Al-Amin adalah masak sendiri. Masak sendiri. Boleh diceritakan yang dilibatkan siapa nih Pak Ustadz untuk masak 1000 porsi ini? Jadi yang pertama kami libatkan orang tua dulu, orang tua saya, dan juga ada teman-teman orang tua yang ikut membantu. Sekitar ada 3 orang yang masak. Gitu. Jadi masaknya malam Jumat sampai jam 8 pagi. Gitu. Jadi sejauh ini belum melibatkan masyarakat sekitar? Ya, 3 orang itu. 3 orang itu bisa melibatkan sekitar. Membantu sama mertua sama. Oke, luar biasa. Berikut pertanyaannya Pak Ustadz begini. Kami dapat informasi bahwa maaf kalau mau nanti diluruskan Pak Ustadz ya. Informasi Pak Ustadz masih ngontrak. Benar nggak kami dapat informasi seperti itu? Jadi memang bulan kemarin saya ngontrak itu dari 2010. Ngontrak sampai 2000. Di lokasi kedai ini ya? Iya, di Jombang Kali. Jombang Kali, oke. Alhamdulillah dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami beli rumah seperti itu. Jadi saya itu ngontrak sekitar 14 tahun ngontrak. Baru beli rumah kemarin. Oke, luar biasa. Tantangan ataupun dari keluarga khusus istri nih, ibu, istri. Sejauh ini dukungannya seperti apa Pak Ustadz? Adakah boleh nih di dalam podcast ini menceritakan nih Pak Ustadz kisah keluh atau apa gitu? Ya memang alhamdulillah sih emang di awal memang biasalah namanya perempuan ya. Seakan-akan lebih mementingkan orang lain daripada keluarga, seakan seperti itu. Tapi alhamdulillah kesini alhamdulillah mendukung penuh ya atas perjuangan untuk mensejahterakan umat ini seperti itu. Bahkan ada orang yang usul ke saya, ini Al-Amin bisa dong istilahnya ustadznya untuk menjadi DPR, mencalonkan apa gitu kan. Politik lah ya, tariknya berpolitik. Saya bilang nggak ada niatan di sana, nggak ada. Nggak ada niatan di sana, insya Allah kami mutlak lurus lillahi ta'ala untuk membantu, mensejahterakan atau sedikitnya meringankan beban orang-orang gitu. Oke, Pak Ustadz, berdirinya kedai makan gratis Al-Amin dan yayasan dan pondok pesantrennya ada pada zaman Bapak Heldi Agustian dan juga wali kota kita saat ini Bapak Haji Robinson. Boleh nggak dalam kesempatan ini perhatian daripada pemerintah daerah seperti apa ke yayasan Al-Amin? Alhamdulillah dari Bapak Wali Kota Heldi dan juga Bapak Robinson, alhamdulillah berkunjung ke makan gratis Al-Amin, mensupport ataupun mendukung lah keadaan makan gratis Al-Amin itu seperti itu. Oke, luar biasa. Di Kota Cilegon terdapat ratusan industri. Tentunya di perusahaan itu ada sedikit CSR gitu. Apakah sejauh kurang lebih 4-5 tahun ini
pihak perusahaan ada yang menyambangi atau memang sudah ada donatur yang menetap ini Pak Ustadz? Boleh nih Pak Ustadz. Jadi memang banyak orang yang menanyakan sumber dana dari mana sih kan, terkait dengan program Al-Amin kan begitu banyak programnya. Ada makan gratis, ada santunan yatim, ada santunan janda lansia, dan juga ada pondok pesantren gratis. Itu dari mana sumber dana? Itu banyak nanya seperti itu. Lagi-lagi kami menjawab bahwa di sini Al-Amin mutlak dari swadaya masyarakat ke bawah. Tidak punya backingan orang-orang gede ataupun orang yang kaya mensupport itu tuh atau ngasih bantuan ke Al-Amin, enggak. Bisa diaudit di pengurus kami, donasinya seberapa, itu nggak ada yang gede-gede, nggak gitu. Tapi alhamdulillah untuk perusahaan ada satu, yaitu PT KJL. Ya terima kasih PT KJL, alhamdulillah dari mulai berdirinya kedai makan gratis Al-Amin sampai saat ini alhamdulillah disupport setiap bulan oleh PT KJL, Masya Allah. Untuk perusahaan yang lain tidak ada. Oke, luar biasa Pak Ustadz, karena saking sukanya menyebutkan salah satu perusahaan PT KJL. KJL, Krakatau Jasa Logistik. Jasa Logistik. Sepertinya saya mengenal sosok beliau ini. Ya, mudah-mudahan rutin ya Pak Ustadz, setiap bulan. Wow, luar biasa. Dalam kesempatan ini boleh Pak Ustadz menyampaikan kembali ucapan terima kasih kepada, nggak apa-apa, disebutkan aja namanya sosoknya. Ya, kami atas nama pengurus Yayasan Al-Amin atau pendiri Yayasan Al-Amin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PT KJL. PT KJL Krakatau Jasa Logistik yang alhamdulillah istiqomah membantu, mensupport, mendukung kedai makan gratis Al-Amin setiap bulan ngasih donasinya ke Al-Amin. Wow. Semoga berkah untuk semuanya, baik ke Al-Amin ataupun untuk perusahaannya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ini muncul PT-PT lain untuk yang menjadi ini demi mensejahterakan ataupun memberikan makan kepada masyarakat khususnya di Kota Cilegon dan juga bahkan sampai ke luar Kota Cilegon ya Pak Ustadz ya. Serang. Sampai saat ini bayangkan 1000 porsi. Wow, saya nggak bisa bayangkan itu sahabat Lukas TV, luar biasa. Dalam kesempatan ini Pak Ustadz boleh menyampaikan kepada barangkali nih kepada calon-calon donatur Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami mengajak kepada seluruh orang-orang baik untuk selalu mendukung kebaikan, ya. Kebaikan di mana aja terserah gitu. Baik ke Al-Amin juga nggak masalah, saya terima dengan baik dan bersyukur yang sudah donasi istiqomah setiap Jumat, setiap bulan, alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih, semoga itu menjadi ladang amal untuk di akhirat nanti. Oke, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan secara ini gamblang setiap pertanyaan kita, tapi di sini saya ada foto poster, mungkin lebih detail bisa Pak Ustadz menjelaskan ke sahabat Lukas TV bentuk kegiatan yang dilakukan Al-Amin. Boleh dijelaskan satu persatu Pak Ustadz? Baik, jadi program Al-Amin ini ada program tahunan, ada program mingguan seperti itu. Jadi kalau program yang rutin adalah pesantren gratis, kedai makan gratis, dan juga on the road keliling masjid, santun anak yatim, ada juga markas ruqyah. Jadi markas ruqyah Al-Amin ini berdiri juga dari tahun 2021 seperti ini pengobatannya. Karena memang di sini backgroundnya tahfizul Quran, ruqyah juga yang itu prakteknya dari Al-Quran. Jadi wa nazilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran untuk syifa, untuk obat bagi orang-orang yang beriman, seperti itu. Oh, luar biasa. Pak Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Penasaran juga mungkin pemirsa sahabat Lukas TV menyampaikan pesan kepada saya, memberikan pertanyaan. Boleh nih tanya backgroundnya Pak Ustadz, pendiri daripada Pondok
Al-Amin ini apakah memang dari kakek buyutnya sudah banyak buka pesantren atau seperti apa Pak Ustadz? Boleh diceritakan Pak Ustadz? Atau mungkin dari kecil Pak Ustadz adakah cita-cita mau buka yayasan seperti ini Pak Ustadz? Jadi saya bukan pewaris ya. Wah, itu. Tapi perintis. Jadi pertanyaan publik mengatakan itu apakah dia pewaris atau gitu? Oke. Jadi orang tua kami orang yang nggak mampu, orang tua kami adalah nelayan. Nelayan. Karena asal kami di Bojonegara. Bojonegara itu identik dengan orang nelayan seperti itu. Jadi saya tidak dibekali harta benda enggak, cuma dibekali alhamdulillah ilmu. Ya, alhamdulillah ilmu ini bermanfaat alhamdulillah untuk yang lain gitu. Jadi mohon doanya juga untuk bapak saya ya yang sudah meninggal tahun 2018, semoga dilapangkan kuburnya, diterima amal baiknya, diampuni segala dosanya. Jadi intinya kami di sini bukan pewaris tapi perintis. Gitu. Jadi dengan tujuan lurus lillahi ta'ala, semoga semuanya bermanfaat untuk umat seperti itu. Semoga bermanfaat buat umat. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Untuk yang terakhir kalinya, silakan memberikan closing statement-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun berada, kami atas nama pendiri Yayasan Al-Amin mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Al-Amin, para relawan, para simpatisan yang sudah mensupport, ikut andil di dalamnya. Semoga lelahnya menjadi lillah. Semoga lelahnya menjadi lillah. Dan juga tidak luput dari seluruh para donatur yang sudah istiqomah membersamai kami. Lagi-lagi kami tidak bisa membalas kebaikan para donatur semuanya. Tentunya kebaikan itu sepenuhnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dicatat sebagai amal jariyah untuk bekal kelak di akhirat nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Lugas TV, demikian yang bisa kami sampaikan. Ini yang pertama sekali pendiri daripada pondok pesantren, walaupun santrinya masih 10, kurang lebih 10, tapi yang kami mau tawarkan adalah kegiatan tentang kedelai makan gratis yang sudah berjalan kurang lebih 4-5 tahun. Dari 200 porsi setiap Jumat berkah sampai saat ini 1000. Mungkin kedepannya bisa 2000 bahkan sampai 10.000. Amin. Ini yang harus kita apresiasi. Mudah-mudahan Yayasan Al-Amin ini seperti keinginan kita. Banyak donatur-donatur, muncul perusahaan-perusahaan lain yang mau memberikan sebagian daripada rezekinya demi untuk umat. Iya betul. Pak Ustadz ya, iya. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan podcast kita. Kita tunggu ke depannya podcast-podcast berikutnya yang mungkin lebih menarik. Sampai jumpa. Merdeka! Merdeka!